Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks, cara setengah reaksi. Selamat menyaksikan. Menghasilkan Cr3+ plus Cl2 plus H2O dalam suasana asam. Artinya nanti dalam reaksi itu harus ada H+, ya. Pada hasil akhirnya nanti di ruas kiri harus ada H+. Nah, langkah yang pertama kita pasangkan dulu. Ini ada pasangannya Cr dengan Cr, Cl dengan Cl. Sekarang pasangan yang pertama yaitu pasangan Cr. Nah, sudah kita pasangkan. Setelah itu kita samakan jumlah atom Cr. Ruas kiri Cr2, kanan 1. Maka ruas kanan dikalikan 2, ya, dikalikan 2. Maka selanjutnya menyamakan jumlah atom O. Ruas kiri 7, ya. Ruas kanan kan belum ada, ya, belum ada. Maka untuk menyamakan ruas kanan kan harus 7O, maka ditambahkan H2O sebanyak 7. Setelah ditambahkan H2O, nah, H-nya tidak sama. Ruas kanan ada 7 kali 2, 14 H2O, 14H maksud saya. Ruas kiri belum ada H, maka H harus disamakan dengan menambahkan H+ sebanyak atom H, yaitu 14. Langkah berikutnya adalah menyamakan muatan, karena ini adalah ion-ion, ya. Kita hitung muatannya, kiri min 2 ditambah 14 berarti plus 12, ya. Sebelah kanan 2 kali 3 yaitu plus 6, maka ditambah elektron di ruas kiri, ya. Ditambahkan elektron di ruas kiri karena kiri yang lebih besar jumlah muatannya, ya. Kiri plus 12, kanan plus 6, maka kiri harus dikurangi 6, kan gitu, ya. Dikurangi 6 itu sama dengan ditambah 6E. Nah, jadilah seperti ini. Berikutnya pasangan yang kedua yaitu pasangan Cl. Cl- dengan Cl2. Kita samakan jumlah atom Cl-nya, maka ini dikalikan 2. Setelah itu kita samakan jumlah muatannya. Kiri min 2, kanan 0, maka kanan harus ditambah 2 elektron. Nah, kita pindahkan ke sini, ya. Cara setengah reaksi berarti ada setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi salah satu konsepnya, ya, adalah reaksi penangkapan elektron, maka elektron di ruas kiri. Nah, jadi reaksi ini adalah reaksi reduksi, sedangkan reaksi yang kedua ini reaksi pelepasan elektron atau reaksi oksidasi. Nah, ini dalam bentuk setengah reaksi. Ini yang atas adalah setengah reaksi reduksi karena menangkap elektron, yang bawah adalah setengah reaksi oksidasi karena melepas elektron. Nah, jumlah elektron antara reaksi atas dan bawah, ya, oksidasi dan reduksi tidak sama. Yang atas 6, bawah 2, maka harus disamakan, cari KPK-nya. 2 dikalikan 3. Jadi reaksi yang nomor 2 dikalikan 3. Nah, setelah itu jadilah seperti ini, ya. Jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima sama, maka ini 6 ini bisa dicoret, tidak perlu dimasukkan ke dalam reaksi. Nah, setelah itu dijumlah, jumlah hasilnya seperti ini. Nah, ini reaksi yang melibatkan ion, berarti reaksi dikatakan setara jika jumlah atom sejenisnya sama dan jumlah muatan total ruas kiri dan kanan sama, ya. Kita cek, ya. Cr ruas kiri 2, kanan juga 2. O ruas kiri 7, kanan juga 7O, ya. H ruas kiri 14, ya. Ruas kanan 7 kali 2 14. Cl ruas kiri 6, ruas kanan 3 kali 2 adalah 6. Sekarang muatannya, ruas kiri min 2 plus 14 berapa? Plus 12, ya. Kemudian min 6, maka total plus 6. Ruas kanan 2 kali plus 3 adalah plus 6, maka reaksi ini sudah setara. Berikutnya untuk cara setengah reaksi yang suasana basah.
sama caranya kita pasangkan Mn dengan Mn, C dengan C. Kita bahas satu persatu. Kita samakan jumlah Mn sudah sama ya. Yang belum sama adalah O. Maka kita samakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O di ruas yang kelebihan O. Ya, kebalikan dari cara asam tadi. Kalau cara asam tadi yang kurang ditambah H2O, sekarang yang lebih malah ditambah. Jadi yang kaya makin kaya. Nah, ruas kiri kelebihan 2O, maka ditambahkan H2O sebanyak 2, menjadi 2H2O. Nah, ya. Setelah itu kita menyamakan jumlah H. Jumlah atom H disamakan dengan menambahkan OH- karena basah ya. Kalau di asam H+. Nah, ruas kiri kan kelebihan 4 ya, 4H, ruas kanan belum ada. Maka ruas kanan ditambahkan 4OH-. Nah, setelah itu disamakan jumlah muatan dengan menambahkan E atau elektron. Kita hitung Mn4- berarti -1 ditambah 0. Ruas kanan 0 ditambah -4. Ruas kiri -1, ruas kanan -4. Maka ditambah elektron di ruas kiri sebanyak 3. Berarti -1 -3 itu sama dengan -4. Kanan juga -4 sudah sama. Berikutnya untuk reaksi pasangan reaksi yang kedua yaitu C2O4 menjadi CO2. Kita samakan jumlah atom C ya. C ruas kiri 2, ruas kanan 1, maka dikalikan 2. Nah, setelah itu dengan dikalikan 2 jumlah atom O-nya sudah sama ya. Berarti tidak perlu menambahkan H2O. Langsung kita menyamakan jumlah muatannya. Ruas kiri elektronnya muatannya adalah -2, kanan 0 kan. Maka elektron ditambahkan di ruas kanan sebanyak 2. Sehingga muatannya sama, kiri -2, kanan juga -2. Nah, setelah itu reaksi yang pertama dan kedua dijumlahkan. Nah, sebelum menjumlahkan perhatikan dulu jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima harus sama. Reaksi yang pertama menangkap 3 elektron, reaksi yang kedua melepas 2 elektron. Nah, ini tidak sama. Agar sama maka cari KPK-nya. Atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 3. Jadi hasilnya sama-sama 6, nanti 6-nya bisa dicoret. Nah, jadi 6 ini sudah saya anggap sama, maka dicoret. Kita anggap sudah hilang ya. Berikutnya tinggal mengalihkan ini. 2 berarti MnO4- ini sebanyak 2 MnO4- ditambah 4H2O, kemudian ditambah 3 C2O42-. Nah, kemudian yang ruas yang atas hasilnya ya, hasilnya yaitu 2 MnO2 ini. Kemudian 2 kali 4 ada 8 lagi, ini 8OH-. Kemudian yang bawah 3 kali 2 yaitu 6 CO2. Kita cek apakah reaksinya sudah setara. Perhatikan jumlah atomnya dulu. Mn ruas kiri 2, ruas kanan juga 2. O ruas kiri 8 ditambah 4 12 ditambah 3 kali 4 12 berarti 24. Ruas kanan O 4 ya, 2 kali 2 4 ditambah 8 12 ditambah 6 kali 2 12 berarti 24. Jumlah atom O sudah sama. Kemudian jumlah atom H 4 kali 2 itu 8. Ruas kanan ini hanya juga sudah 8 ya, 8 kali 1. Jumlah atom dia ruas kiri 3 kali 2 6, ruas kanan juga sudah 6. Nah, sekarang tinggal muatannya. Muatan ruas kiri adalah 2 kali -1 berarti -2 ditambah 0 ini ditambah -6. -2 ditambah -6 adalah -8. Ruas kanan ini 0, ini -8, ini 0. Maka totalnya adalah -8. Jumlah muatan sudah sama -8. Jumlah atom ruas kiri dan kanan untuk atom yang sejenis juga sudah sama. Maka reaksi sudah setara. Nah, demikianlah tadi penyetaraan reaksi
redoks ya, dengan cara bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi. Nah, kalian bisa memilih salah satu cara yang kalian anggap mudah ya, cara bilangan oksidasi ataukah cara setengah reaksi. Nah, untuk cara bilangan oksidasi itu lebih tepat digunakan untuk reaksi yang melibatkan molekul ya, seperti ini tadi yang Ibu kasih contoh ya. Jika kalian disuruh menyetarakan reaksi redoks dalam bentuk molekul, maka cara yang paling tepat dan cepat adalah cara bilangan oksidasi. Namun jika kalian disuruh menyetarakan reaksi redoks dalam bentuk ion, nah, ini bisa lebih mudah dengan cara setengah reaksi. Nah, demikian materi hari ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.